Hari ini kita mau membahas salah satu cara program hamil dengan teknologi berbantu, yaitu adalah dengan inseminasi. Sudah ada saya bersama dengan seorang dokter kandungan yang ahli di bidang kesuburan, adalah Dr. Iwan Dharma Putra. Halo dok. Halo Dr. Jeffrey. Dokter, kalau boleh tahu dokter prakteknya di mana aja nih? Ya tentunya saya pasti praktik di Rumah Sakit Uli, Ya. di Rumah Sakit Sari Mulya sama Siloam. Di Siloam ya dokter ya. Dokter Iwan ini kan salah satu dokter ahli kesuburan yang pertama ya dok ya di Kalimantan Selatan. Iya betul. Udah dari tahun berapa dok? Saya dinas di sini mulai 2006. 2006 Untuk ya dok ya? sebagai konsultan fertilitas. Udah hampir berapa belas tahun ya? Iya sudah hampir 16 tahun 16 ya. tahun Dr. ya, Jeffrey, ya. mengerjakan di Lumayan. bidang kesuburan ya dok ya? Ya. Nah, banyak yang nanya, kalau di Kalimantan Selatan, kehamilan berbantu, itu bisanya apa dok? Kan selama ini kehamilan berbantu ada inseminasi, ada bayi tabung. Ya. Di Kalimantan Selatan bisanya apa dok? Ya kalau sementara di Kalimantan Selatan hanya bisa kita lakukan inseminasi buatan. Inseminasi buatan ya? Jadi memang teknik reproduksi berbantu ada dua, inseminasi dan proses bayi tabung. Oke. Tapi sementara yang sudah berjalan hampir 15 tahun ya 17 tahun ya inseminasi buatan. Inseminasi Iya. ya? Nah, mungkin banyak yang masih bingung juga, apa sih bedanya bayi tabung dengan inseminasi ya? Karena selama ini yang sering dipopulerkan orang-orang kan itu bayi tabung dok, teknologi bayi tabung ya. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak dok? Inseminasi itu apa? Ya, jadi inseminasi adalah suatu proses teknik reproduksi berbantu yang lebih sederhana dibandingkan bayi tabung. Jadi memang itu kita memilih sperma yang kurang bagus, diambil yang bagus, kemudian ditanam ke dalam rahim istri. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya, Dr. Jeffrey. Tentunya syarat yang penting adalah hormonnya harus sehat. Kemudian salurannya juga harus tidak buntu. Kalaupun buntu ya mungkin satu, tapi sebelahnya tidak buntu. Karena syarat untuk inseminasi diperlukan saluran tuba yang sehat. Saluran tuba falopi yang saya maksud ya. Sederhana kok. Jadi bisa diberikan dengan penyubur oral, bisa diberikan penyubur yang suntikan. Jadi tergantung data yang diberikan oleh pasien gitu. Jadi pada prinsipnya inseminasi ini kayak apa ya? Spermanya dibantu untuk berenang, masuk ke dalam ya? Betul, ada sperma yang kurang beruntung. Jadi dengan metode laboratorium kita pilih, kita seleksi, kita antarkan ke peraduannya supaya memudahkan terjadi konsepsi, terjadi pembuahan. Pembuahan itu ya dok Betul. ya? Kemungkinan berhasilnya kalau inseminasi ini berapa sih dok? Ya, memang kita tidak boleh menjanjikan nilai yang tinggi. Ini prosesnya memang sulit, jadi keberhasilan antara 15 sampai 20%. Jadi tidak sampai 50%, 10 sampai 20% lah. Oke, 10 sampai 20% untuk tingkat keberhasilan Keberhasilan, inseminasi. iya. Tadi dokter Iwan juga ada cerita sedikit tentang syaratnya ya dok ya. Nah, syaratnya kan kata dokter tadi tidak boleh buntu saluran reproduksi wanitanya ya. Itu cara taunya tuh apa aja dok yang perlu diperiksa? Hormon juga, nah berarti ada berapa pemeriksaan nih? Ya, jadi pemeriksaan itu banyak tergantung daripada usia wanita itu sendiri. Kalau usia muda mungkin pemeriksaan lebih sederhana. Syarat umumnya adalah hormonnya harus normal. Itu diambil di dalam darah. Kemudian bagaimana kita mengetahui salurannya itu buntu? Dilakukanlah pemeriksaan yang kita sebut dengan HSG. Itu bisa dilakukan oleh sejawat dokter radiologi dan itu kita bisa lakukan di Banjarmasin. Hampir semua rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan HSG. Gitu Dr. Jeffrey. Jadi hormon normal, kemudian saluran tidak buntu, satu buntu masih bisa kita coba, tapi alangkah baiknya kalau kedua-duanya tidak buntu. Berarti dua yang dipastikan ya. Kalau untuk wanita tadi periksa darah dulu untuk cek hormon, sama pemeriksaan HSG ya. HSG ini boleh dijelaskan dikit nggak dok? Maksudnya apa sih? Bedanya dengan USG yang ke vagina tuh apa? Jadi USG adalah untuk menilai gimana organ reproduksi secara umum, gimana indung telurnya ada benjolan apa enggak, kemudian gimana rahimnya. Tetapi ketika kita ingin mengetahui salurannya, kita tidak bisa lakukan dengan USG tapi dengan HSG. HSG adalah kompetensi layaknya dokter radiologi yang melakukan. Kita tidak bisa seorang dokter kandungan ya. Jadi harus dibawa ke dokter radiologi untuk mengetahui salurannya buntu apa enggak.
Ya gitu. Oke, jadi 2 pemeriksaan itu tadi ya, HSG dan pemeriksaan hormon. Tapi biasanya juga diperiksa dokter kandungan ada USG juga wajib Ya, ya, Dok, ya? wajib. Semua pasien datang pertama kali kita harus USG untuk melihat kelainan apa enggak. Umpama ditemukan kelainan, benahi dulu kelainannya. Jadi kita tidak boleh serta-merta langsung inseminasi, nggak bisa. Jadi hindari dulu, kurangi dulu faktor yang mengganggu. Betul. USG-nya masuk ke dalam vagina ya, Dok, ya? Nah USG-nya ada 2 nih. Ada USG perut, ada transvaginal. Kita biasanya lakukan USG-nya melalui vagina. Oke. Jadi alatnya masuk ke vagina. Berarti itu tadi ya, ada 3 tuh yang diperiksa ya, hormon, USG, sama HSG. Ya, itu yang Betul. untuk faktor wanitanya. Nah, yang selanjutnya nih, Dok, kalau udah dia mau setuju nih untuk inseminasi, apa aja sih, Dok, yang akan diberikan obat-obatan untuk wanitanya gitu, Dok, sebelum sampai inseminasi? Apakah dia harus dirawat inap dulu persiapan atau ada obat-obat diminum? Nggak ada, sangat sederhana. Jadi diberikan penyubur, itu diminum oral, diberikan vitamin, kemudian nanti diukur sel telurnya masa subur. Jadi tidak ada rawat inap, tidak ada perlakuan khusus. Santai sekali. Ada yang disuntikan atau apa? Ada juga, jadi tergantung indikasinya. Ada yang disuntikan, ada yang dengan obat minum aja. Kalau disuntik mungkin kasusnya lebih berat. Kalau sederhana cukup obat minum ya untuk menyuburkan sel telurnya. Berapa lama itu konsumsi obatnya itu, Dok, atau suntikannya itu biasa? Ya, kalau obat minum kita berikan 5 hari sejak haid hari kedua atau ketiga. Bisa dilanjutkan dengan obat suntik kalau memang harus diberikan obat suntik hormon. Kemudian setelah itu di masa subur rentang hari ke-11, 12, 13 kita ukur sel telurnya. Diukur sel telurnya dengan USG transvaginal. Nah, ketika sel telurnya bagus, sebenarnya yang diukur bukan sel telurnya, adalah kulitnya atau cangkangnya atau bahasa medisnya folikelnya. Ketika folikelnya normal, di atas 18 siap untuk disemai atau inseminasi keesokan harinya. Oke. Berarti kira-kira persiapan untuk obat-obatannya 2 mingguan ya, Dok, ya? Rata-rata enggak sampai ya 10-14 hari lah 10-14 ya. hari ya? Kita perlu 10-14 hari untuk mempersiapkan sel telur yang baik. Itu tadi pemilihannya ya, nanti untuk obatnya pakai yang minum atau suntikan, biasanya dari dokter kandungannya. Betul, Ya? dan itu ditentukan oleh kondisi pasien. Jadi memang kita nggak bisa langsung suntik atau minum saja, jadi sangat ditentukan oleh kondisi pasien. Makin sederhana, makin baik kasusnya, mungkin kita tidak perlu suntikan. Oke, jadi sesuai dengan keadaan. Dan Sesuai pada dengan keadaan. prinsipnya, kalau ingin program hamil tetap harus ke dokter kandungan, terutama Betul. yang ahli kesuburan ya. Iya, ahli kesuburan. Nanti bisa ditentukan ini kira-kira cocoknya insem atau apa enggak ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih orang yang nggak bisa insem, Dok? Itu faktor apa aja? Tadi kan mungkin kata dokter ada yang nggak bisa ya. Ya banyak faktor-faktornya. Mungkin kalau dari faktor wanitanya, dari segi umur ya. Berapa, Dok? Kalau bisa ya insem itu umurnya di bawah dari 30 tahun. Nah, kenapa? Karena kalau di atas 30 tahun, Dr. Jeffrey ya, cadangan sel telurnya itu makin menurun. Kan kita keberhasilan cuma 10-20%. Kalau cadangannya sudah sedikit, bagaimana kita mengharapkan sebuah keberhasilan? Nah, itu syarat dari umur. Atau salah satu salurannya buntu, itu nggak bisa. Iya, dari HSG tadi Dari ya. HSG, dari dokter radiologi lakukan HSG. Kalau salurannya buntu, tidak bisa kita paksakan untuk inseminasi. Dua-duanya buntu ya. Dua-duanya buntu. Kalau satu buntu masih bisa dicoba. Oke. Ya. Kalau dari hormon yang berat juga nggak bisa juga. Kalau hormon berat juga nggak bisa. Ada hormon yang menunjukkan bahwa sel telurnya sudah nggak berfungsi dengan baik. Itu kita tidak bisa paksakan dengan inseminasi. Jadi memang ada syarat-syaratnya. Kista, Dok, gimana, Dok? Kan sering ada orang cewek yang dia menderita PCOS, Ya. polikistik, itu gimana? Kalau kista tergantung kistanya. Kalau kistanya kecil di bawah 5 cm, karena gangguan hormon tetap bisa kita lakukan inseminasi. Nah, tadi Dr. Jeffrey menyampaikan gimana kalau PCOS. Nah, telur yang kecil-kecil itu harus diberi hormon. Distabilkan dulu hormonnya, baru kita siapkan untuk prosedur inseminasi. Ya. Jadi pada prinsipnya nanti semua itu akan melalui pemeriksaan lebih lanjut Ya, dan betul. dievaluasi juga Ya. ya, Dok ya. Nanti diberikan obat-obatan, perangsang, di bagaimana lihat telurnya. Kalau memang memungkinkan untuk inseminasi, baru akan Baru dilanjutkan dilakukan, ya. ya. Baik, nah selanjutnya nanti kita akan melihat nih, Dok, bagaimana prosedur inseminasi. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih yang disarankan untuk pria yang mau menjalani inseminasi. Kalau tadi sudah membahas terkait wanita, sekarang pria.
Pertama, kalau untuk pria, biasanya akan dilakukan pemeriksaan sperma dulu. Nah, indikasi untuk inseminasi, syaratnya itu adalah konsentrasi sperma dan pergerakan progresif dari spermanya harus normal. Ya. Paling tidak konsentrasinya sih di atas 10 juta, tapi kalau jumlahnya lebih banyak, bahkan normal, itu jauh lebih dioptimalkan dan pergerakannya juga bagus, itu akan dioptimalkan dan disarankan untuk inseminasi. Ketika pasien sudah memilih untuk inseminasi, maka saat hari H terjadinya inseminasi, biasanya sang pria akan datang lebih dahulu. Dia akan datang lebih dahulu untuk mengeluarkan spermanya di dalam sebuah tabung. Kurang lebih seperti ini tabungnya. Jadi nanti pasiennya akan mengeluarkan sperma di dalam sebuah tabung. Dia mengeluarkannya ada di ruangan khusus, namanya adalah ruangan masturbasi. Saran saya untuk pria yang mau menjalani ini, alangkah lebih baiknya untuk dirutinkan dulu memeriksanya di laboratorium tempat rumah sakitnya akan melakukan inseminasi. Supaya ia terbiasa dengan ruangan tempat masturbasinya. Karena beberapa pria ada yang kesulitan tuh untuk mengeluarkan sperma karena belum terbiasa dengan ruangan masturbasinya. Kalau sudah mengeluarkan sperma di tempat ruangan tersebut, maka spermanya ini tadi akan dilanjutkan pemrosesan lebih lanjut oleh dokter andrologi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sperma yang kecepatan pergerakan dan bentuknya yang terbaik untuk bisa dilakukan pembuahan ke dalam selang inseminasi. Lama proses pengerjaan pencucian sperma ini itu berlangsung kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Setelah dilakukan pemrosesan sperma, barulah akan dilanjutkan untuk ke arah inseminasi dimasukkan ke dalam selang dari dokter kandungan. Nah, sekarang kita berada di ruangan inseminasi ya. Jadi ruangan inseminasi ini di dalam poli juga ya, Dok ya? Ya, di dalam poliklinik, betul. Bukan masuk ke ruangan operasi Enggak, gitu ya? kita bisa lakukan di ruangan poliklinik rawat jalan. Oh, oke. Nah, ini sekarang gimana, Dok, proses untuk inseminasinya nih, Dok? Jadi ini adalah alat yang kita sebut sebagai cocor bebek. Ini untuk memvisualisasikan mulut rahim. Ya, ini dimasukkan dengan berbagai ukuran tergantung daripada jenis dan kepentingan untuk pemeriksaan. Jadi ini dimasukin, kemudian dibuka begini. Nah, setelah terbuka, terlihat mulut rahimnya. Kita bisa lihat dari sini. Kemudian ini dibiarkan di dalam vagina. Kemudian kita ambil. Ini adalah, jadi alatnya seperti demikian. Ya, ini namanya kateter inseminasi. Tuh ya. Kemudian kita hubungkan dengan jarum suntik. Seperti demikian. Ya. Setelah itu kita ambil. Ini adalah tabung yang berisi sperma yang sudah diproses untuk siap dimasukkan ke dalam rahim. Ya, kita masukkan. Ya, kita ambil berapa cc sampai habis. Ya. Tidak ada lagi di sini, habis, ya. Kemudian kita kembalikan. Nah, ini adalah kateter inseminasi yang sudah berisi sperma suami dan ini siap untuk ditanam, dihantarkan ke dalam vagina. Nah, ini yang tadi sudah disiapkan cocor bebeknya untuk membuka vagina untuk melihat mulut rahim. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Ya, setelah masuk dalam, kita pelan-pelan. Setelah itu kita lepas. Biarkan pasien istirahat 2-5 menit pada posisi litotomi atau posisi yang sedikit ngangkang tadi. Selesai. Jadi pasiennya nanti duduk di sini ya, Dok ya? Ya, pasien duduk di sini. Ya. Dengan posisi Agak ngangkang gitu agak ya? ngangkang dengan alat khusus supaya kateter ini bisa masuk ke dalam mulut rahim. Nah, jadi ini masuk ke dalam mulut rahim. Kemudian di sini adalah jarum suntik yang isinya sperma yang sudah diolah, yang sudah dipersiapkan. Nanti tinggal dihantarkan. Berapa menit prosesnya itu, Dok, sempat memasukkan itu? Sebentar aja setelah dibersihkan, liang senggamanya dibersihkan, kemudian kita masukkan, nggak sampai 1 menit, 1-2 menit lah. Oh, sebentar aja, Dok Sebentar ya? aja 1-2 menit. Nah, setelah itu pasien beristirahat dulu ya, Dok ya, setelah itu? Setelah itu pasien beristirahat 5 menit, sudah setelah itu bisa pulang. Boleh pulang ya? Ya. Itu ada dibius dulu pasiennya? Ya, pasiennya tidak dibius, sadar, bahkan selama
menanam, memasukkan sperma ini kita bisa komunikasi. Ada nyeri nggak dok pengalaman dokter kan ke pasien-pasien yang melakukan inseminasi? Nggak ada nyeri. Mungkin nyeri pada saat dipasang cocor bebek. Karena ini adalah untuk ini alat untuk kita melihat mulut rahim, visualisasi mulut rahim, ya. Terlihat di sini, kemudian ini masuk ke dalam. Nah, sangat sederhana, sangat simple. Ya. Setelah dimasukkan, kita istirahatkan 2-5 menit. Sudah, tidak ada tindakan apa-apa, tidak dibius, tidak diberikan obat khusus untuk mengurangi nyerinya. Oh, oke, boleh langsung pulang setelah istirahat Bisa 5 langsung menitan ya. pulang, betul. Biasanya pasien akan diresepkan obat juga nggak dok untuk penguat kandungan atau apa? Pasti. Jadi dikasih vitamin, diberikan asam folat, diberikan hormon progesteron. Itu diberikan selama kurang lebih 4 minggu menanti hasilnya positif atau tidak positif gitu ya. Baik ya. Jadi tadi adalah proses untuk inseminasi, ya, dok ya. Betul. Oke. Tadi kita udah lihat ya bagaimana prosedur inseminasi. Nah, sekarang kalau udah ada pasangan yang menjalani proses inseminasi, kira-kira harus seperti apa sih yang dilakukan di rumah? Nah, itu gimana, dok? Ya sebenarnya sama dengan seperti orang berhubungan biasa saja. Kalau inseminasi biasa istirahat 2 hari. Hari ketiga boleh berhubungan seperti biasa. Aktivitasnya, dok? Nah, aktivitas sebenarnya seperti biasa, cuman rata-rata pasien itu merasa khawatir. Mereka akan memperpanjang waktunya sendiri, tidak berani melakukan aktivitas mungkin sampai seminggu. Sebenarnya nggak ada keharusan sampai seminggu, cukup 2 hari aja. Habis itu mau bepergian jauh, mau naik pesawat, bepergian darat dan sebagainya, nggak ada masalah. Berarti 48 jam setelah inseminasi itu Aman. sudah aman ya? Boleh berhubungan juga. Nah, kalau dalam 48 jam itu aktivitasnya yang boleh apa, dok? Apakah harus full tirah baring? Enggak. Dalam 48 jam pasca penanaman, kita hanya cukup istirahat. Tidak perlu bed rest, tidak perlu tiduran. Ya nonton TV, ngobrol di rumah nggak ada masalah. Kerja-kerja ringan nggak ada masalah. Tapi memang beberapa pendapat sebaiknya tidak berhubungan dalam 2 hari. Setelah itu berhubungan normal. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya yang diperhatikan dalam 48 jam setelah inseminasi masih boleh aktivitas yang ringan. Ringan, ya? boleh. Kalau yang bed rest terus juga nggak baik juga ya, dok ya. Apalagi kalau udah selesai 48 jam itu udah boleh beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Betul. Hubungan seksual boleh dilakukan setelah 48 jam. Betul. Jadi setelah 48 jam suami istri boleh melakukan. Oke ya. Dan itu juga nggak ada permasalahan. Berarti kalau misalnya mau berhubungan seksual hanya saja disesuaikan dengan tadi waktu setelah proses inseminasinya. Betul. Nah, terus dok, kalau sudah selesai inseminasi, kapan kita bisa untuk mendeteksi kehamilannya? Nah, untuk tahu nih kira-kira inseminasinya berhasil atau enggak? Ya, baik Dr. Jeffrey. Jadi kita akan mengetahui keberhasilan biasanya 4 minggu setelah inseminasi. Nah, cuman tidak dianjurkan tergesa-gesa untuk melakukan tes kehamilan. Walaupun itu sangat menggoda untuk dicek. Iya, betul. Karena tes kehamilan negatif bukan berarti kita tidak hamil. Nah ya, makanya sebaiknya 4 minggu pasca inseminasi lakukanlah konsultasi ke dokter. Memang kalau 4 minggu setelah inseminasi tidak terjadi haid, mungkin saja terjadi kehamilan atau bisa saja cuma terlambat haid biasa. Sebaiknya konsul supaya Bapak Ibu nggak terlalu berlebihan berpikirnya yang ke lain-lain, ya. Berarti 4 minggu setelah inseminasi bisa periksa ke dokter kandungan atau tes speknya paling cepat 4 minggu juga ya? Iya, paling cepat. Oke. Nah sekarang dok, kalau misalnya orang sudah menjalani inseminasi, tetapi dia ternyata hasilnya belum mendapatkan untuk terjadi kehamilan. Betul. Nah itu prosedurnya gimana dok? Apakah boleh langsung inseminasi lagi atau harus ke tindakan yang lebih tinggi? Kita inseminasi beberapa panduan itu dilakukan sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali bisa berturut-turut, bisa jeda sebulan, itu tergantung pasien. Umumnya setelah 3 kali tidak berhasil, kita harus mencari penyebab yang lain. Atau kita naik yang lebih tinggi, diantaranya bayi tabung. Oke, ini bisa pertimbangkan bayi tabung kalau udah 3 kali tidak 3 berhasil kali, ya. betul. Jadi nggak ada masalah ya dok kalau habis inseminasi lanjut insem lagi? Nggak ada lanjut masalah, insem lagi? nggak ada masalah. Oke. Kenapa 3 kali dok yang disarankan? Ya memang kesepakatannya kita punya panduan bahwa kalau 3 kali nggak berhasil, kita sebaiknya cari kausa, kita evaluasi ulang dan biasa diarahkan tuh ke bayi tabung. Atau kembali lagi ke pasien. Kalau pasien menginginkan sampai ke 4, 5, 6,
nggak ada masalah. Betul. Cuman kami punya panduan, center-center teknik reproduksi berbantu cukup 3 hari. 3 kali saja ya. Betul, cukup 3 kali. Memang itu diserahkan kembali ke pasien. Betul. Kalau mau diulang silakan. Baik, itu tadi ya. Jadi untuk pedoman yang bisa dilakukan di rumah setelah melakukan program inseminasi. Betul. Baik ya. Terima kasih banyak ya, Dokter Iwan, Ya, sudah terima bersedia memberikan edukasi. Semoga yang ilmu disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.